Pak Abu dan beberapa remaja masjid menegur keras imam dan menuduhnya akan mencuri. Imam dipaksa pergi. Aku duduk di atas trotoar, punggung bersandar pada tembok luar stasiun kereta kota. Udara malam terasa dingin, menyusup masuk ke dalam surat-serat baju lusuh yang kupakai. Aku bukan orang biasa, aku tahu itu. Namaku Imam, seorang pengusaha muda yang berhasil membangun bisnis properti dari nol. Tapi sejak beberapa bulan lalu, aku memilih hidup berbeda. Menyamar sebagai gembel, tanpa mobil mewah, tanpa jas dan dasi, bahkan tanpa jam tangan mahal yang dulu selalu menghiasi pergelangan. Tanganku, aku tinggal di sebuah apartemen sederhana di bilangan Jakarta Selatan. Tapi sudah kusewa untuk karyawan baru di perusahaan milikku. Sedangkan diriku sendiri memilih untuk tidur di jalanan atau di mana saja yang bisa memberiku ruang untuk merenung dan melihat dunia dari perspektif mereka yang tak punya apa-apa. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku ingin tahu apakah nilai-nilai agama benar-benar diamalkan, atau hanya menjadi hiasan mulut saat berkumpul dengan sesama orang berada. Aku ingat betul hari itu. Langit pagi sedikit mendung, tapi sinar matahari tetap mencoba menembus awan tebal. Aku berjalan kaki menuju Masjid Al-Hikmah, masjid megah yang baru saja selesai dibangun. Sebuah bangunan yang sangat aku banggakan, karena dialah salah satu proyek amal terbesarku. Aku membangunnya secara anonim. Tidak ingin ada yang tahu bahwa aku adalah donatur utamanya. Aku hanya ingin melihat apakah masjid itu akan menjadi rumah bagi semua umat, atau hanya menjadi simbol kemegahan bagi kalangan tertentu. Dari kayuhan, aku sudah bisa melihat minara-minara putih menjulang tinggi, lengkap dengan kaligrafi emas yang bersinar redup di bawah cahaya matahari pagi. Lantai marmer hitam putih tampak begitu kontras dengan lenggit-lenggit bergantungan lampu kristal besar. Di depan masjid, halaman luas dilengkapi taman rapi dan air mancur di tengahnya. Ini adalah hasil kerja kerasku, meski namaku tak pernah tercatat di prasasti pembangunan. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Permisi, saya mau sholat zuhur, ucapku pelan kepada seorang pria paruh baya yang berjaga di pintu masuk. Pakaiannya rapi, sorban putih melingkar di kepala, wajahnya tegas pria itu. Yang belakangan kucatat sebagai Pak Abu, menatapku dari atas ke bawah. Matanya menyipit, ekspresinya campuran antara ragu dan jijik. Sholat di tempat lain saja. Masjid, ini untuk orang-orang yang layak, katanya dingin. Aku tersenyum tipis. Saya juga muslim, Pak. Ia mendengus. Lihat penampilanmu. Bau, kotor. Apa kamu sudah mandi? Aku tak marah. Aku bahkan tak membela diri. Hanya menunduk lalu bergeleng. Keluar perlahan. Aku tahu ini akan terjadi. Tapi rasanya tetap menusuk masjid yang kubangun dengan uangku. Kini mengusirku karena penampilanku, aku memutuskan untuk tetap tinggal di sekitar masjid. Malam itu, aku tidur di bawah pohon besar di tepi halaman masjid. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga dari taman. Aku melihat lampu-lampu masjid masih menyala. Suara tilawah terdengar samar dari dalam. Hatiku tenang, meskipun tubuhku lelah. Esok pagi, aku datang lagi. Kali ini, hanya untuk sekadar duduk di teras. Beberapa jemaah melintas, memandangku dengan tatapan curiga. Tapi ada seorang ibu tua yang lewat. Ia membawakan aku segelas teh hangat dan roti. Ia tak banyak bicara, hanya tersenyum ramah. Namanya Bu Siti. Kudengar dari percakapan singkatnya dengan jemaah lain. Ia salah satu jemaah setia masjid itu. Dalam diam, ia mulai menunjukkan rasa peduli yang jarang kutemui di tengah masyarakat modern seperti ini. Hari-hari berikutnya, aku terus datang, duduk di pojok halaman, kadang membaca Al-Quran yang kuambil dari tas usang di punggungku. Aku berusaha tetap rendah hati, tetap sabar, tapi setiap kali kulihat anak-anak masuk dengan pakaian rapi, para pejabat datang dengan mobil mewah, dan pengurus masjid memamerkan kemegahan tempat ibadah itu, aku bertanya dalam hati, apakah mereka sadar bahwa masjid ini bukan milik mereka semata, bahwa masjid ini adalah rumah Allah, tempat siapapun boleh datang, baik dalam kemiskinan maupun kemewahan. Tapi aku belum akan membongkar identitasku. Belum. Aku masih ingin melihat sampai sejauh mana manusia bisa lupa pada makna iman mereka. Dan aku yakin, suatu hari nanti, aku akan berdiri di mimbar masjid itu dan mengingatkan mereka semua tentang arti sesungguhnya dari ketundukan kepadanya. Hari itu, cuaca terasa lebih hangat. Matahari pagi menyembul di balik gedung pencakar langit.
memberikan sinar keemasan yang memantul lembut di kubah Masjid Al-Hikmah. Aku masih duduk di bawah pohon besar yang sama, di sudut halaman masjid. Punggungku bersandar pada batangnya yang kokoh. Sementara angin sepoi-sepoi mengalir perlahan, membawa aroma tanah basah dan wangi dupa dari dalam masjid. Aku menutup mata sejenak, mencoba merasakan kedamaian. Meski tubuhku kotor dan pakaianku compang-camping, hatiku tenang. Aku tidak sedang bermain sandiwara. Aku benar-benar ingin merasakan hidup seperti mereka yang tak punya tempat berteduh, yang harus rela dihina karena penampilan, yang dipandang rendah hanya karena kondisi ekonominya. Aku tahu ini adalah bagian dari uji imanku, dan aku menerimanya dengan lapang dada. Langkah-langkah kaki mendekat. Aku membuka mata pelan dan melihat Bu Siti, wanita tua yang kemarin memberiku teh hangat dan roti. Ia membawa sesuatu lagi, kali ini sepiring nasi kuning, dengan lauk telur, dadar dan kerupuk. "Selamat pagi, Nak," sapanya ramah. "Belum sarapan ya?" Aku tersenyum tipis. "Saya belum lapar, Bu." Ia tetap menyerahkan piring itu padaku. "Tapi kamu pasti sudah lama tidak makan enak. Terimalah, ini rezeki dari Allah juga, jadi jangan ditolak." Aku menerima piring itu dengan rasa hormat. "Terima kasih banyak, Bu." Bu Siti duduk di sebelahku, menyelonjorkan kakinya yang mulai. "Damakan Yus." Ia memandang masjid megah di depan kami dengan tatapan haru. "Masjid ini indah sekali ya, sangat besar dan megah. Aku senang bisa menjadi jemaah di sini." Aku mengangguk pelan, tapi diam-diam hatiku terasa sakit. Ingin sekali rasanya aku berkata, "Ini juga rumahmu, Bu." Tapi sayangnya, tidak semua orang diterima dengan tangan terbuka. Namun, aku tetap diam. Aku belum siap membongkar identitasku. "Belum saatnya. Kamu suka datang ke sini?" tanyanya sambil melirikku. Aku menjawab dengan suara pelan. "Saya suka suasana di sini. Tenang. Saya merasa dekat dengannya." Bu Siti tersenyum. "Baguslah, semoga kamu selalu dilindungi Allah." Aku menunduk. "Amin." Setelah beberapa menit berlalu, Bu Siti pamit untuk pulang. Aku menyaksikannya, berjalan menjauh dengan langkah perlahan. Sementara aku tetap tinggal di tempatku. Beberapa jam kemudian, suara azan zuhur berkumandang. Jemaah mulai memenuhi halaman masjid. Anak-anak berlarian, ibu-ibu berpakaian rapi memasuki area khusus wanita, sementara para pria memakai baju koko lengkap dengan peci hitam atau putih. Aku membasuh wajahku di pinggir kolam renang buatan yang ada di kompleks masjid. Air dingin menyentuh kulitku, membuat mataku segar kembali. Lalu aku melangkah menuju syaf belakang, berniat ikut salat zuhur berjamaah. Sayangnya, baru saja aku meletakkan sajadah di lantai marmer yang dingin, seorang pemuda datang menghampiri. Tubuhnya tinggi kurus, usianya mungkin sekitar 18 tahun, matanya tajam, sorotannya penuh curiga. "Kamu siapa? Kenapa kamu salat di sini?" Aku menjawab dengan tenang. "Saya Muslim, saya ingin salat." Pemuda itu mendengus. "Jangan sok suci, kamu pasti pengemis atau pencuri." Orang-orang di sekitarnya mulai menoleh, beberapa menjauh, seolah takut tertular nasib buruk jika berdekatan denganku. Suara bisik-bisik mulai terdengar, "Lihat bajunya, bau banget. Apa dia nggak malu masuk masjid kayak gitu?" Aku menahan emosi. Aku tahu ini akan terjadi, tapi rasanya tetap menyakitkan. Pemuda itu, yang kemudian ku dengar dipanggil Faris, semakin berani. "Keluar, keluar dari sini. Masjid ini untuk orang yang layak." Aku bangkit perlahan, mengambil sajadahku, dan mundur tanpa melawan. Aku tak ingin ribut, aku hanya ingin menunjukkan bahwa kesabaran adalah bentuk tertinggi dari ketundukan kepada Allah. Faris menatapku dengan tatapan menang. "Jangan pernah datang lagi ke sini." Aku hanya tersenyum, lalu berjalan keluar. Langkahku mantap, meski hatiku luka. Di luar, udara terasa lebih bebas. Aku duduk lagi di bawah pohon yang sama, kembali sendirian, tapi tak pernah benar-benar kesepian. Karena aku yakin, Allah Maha melihat. Dia tahu siapa aku. Dia tahu apa yang aku perjuangkan. Dan suatu hari nanti, mereka semua akan tahu juga. Matahari siang itu terasa membakar. Langit biru tak berawan membuat panas semakin menyengat. Bahkan di bawah pohon rindang sekalipun, aku masih duduk di tempat yang sama, di sudut halaman Masjid Al-Hikmah. Tubuhku lelah, pikiranku melayang-layang antara masa lalu dan hari ini. Aku mencoba bersabar, tapi kadang kesabaran pun punya batas. Aku menoleh ke arah masjid. Orang-orang keluar setelah salat zuhur, mengobrol santai sambil membetulkan pakaian mereka. Ada yang langsung menuju mobil mewah,
ada yang berjalan kaki pulang ke rumahnya yang nyaman. Tapi aku tetap di sini duduk sendirian, seperti bayangan, yang tak pernah benar-benar diterima oleh dunia nyata. Langkah-langkah kasar tiba-tiba mendekatiku. Aku mendongak. Di hadapanku berdiri Pak Abu, pengurus masjid yang kemarin sudah mengusirku dengan kata-kata dinginnya. Kali ini ia tidak sendiri. Dua pemuda turut serta salah satunya adalah Faris, yang tadi juga menghinaku saat aku mencoba ikut salat berjamaah. "Kamu masih di sini juga?" ujar Pak Abu dengan nada sinis. Aku menjawab tenang. "Saya hanya ingin istirahat sejenak, Pak." Ia mendengus keras. "Jangan pura-pura sopan. Kamu pasti niat jahat, mungkin mau mencuri atau merusak masjid." Faris tertawa kecil siala senok, melihat gurunya menyerangku. Yang satu lagi, temannya, malah melemparkan sandal ke arahku. Untung saja aku cepat menghindar. "Kami nggak suka orang kayak kamu," kata Faris. "Masjid ini bukan tempat untuk pengemis jalanan." Aku menahan napas panjang. Hatiku bergolak, tapi aku berusaha tetap diam. Aku tahu tujuan utamaku di sini bukan untuk bertengkar atau menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku di sini untuk belajar tentang manusia, tentang iman, dan tentang bagaimana nilai-nilai agama seringkali dilupakan karena kesombongan sosial. Tapi Pak Abu tak berhenti. Ia maju selangkah, menatapku tajam. "Kalau kamu masih ada di sini besok, saya laporkan ke polisi. Jangan coba-coba ganggu ketertiban di masjid ini." Lalu mereka pergi. Langkah-langkah mereka terdengar percaya diri, seakan mereka baru saja memenangkan pertandingan. Padahal, mereka baru saja gagal mengerti makna sesungguhnya dari ibadah. Aku memandang langit, berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika ini adalah ujianmu, maka kuatkanlah hatiku. Dan jika waktunya telah tiba, tunjukkanlah pada mereka semua siapa aku sebenarnya." Malam itu, hujan mulai turun. Tetesan air membasahi daun-daun pohon di atas kepalaku. Aku berlindung di bawah atap teras kecil di pinggir halaman masjid. Tubuhku basah, tapi aku tetap tenang. Aku menarik jaket compang-campingku rapat-rapat, lalu membaringkan kepala di tas usangku. Aku mulai termenung. Kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku rela hidup susah hanya untuk membuktikan sesuatu? Aku ingat masa lalu. Waktu aku masih kecil, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Barat, ayahku meninggal karena kecelakaan kerja, dan ibuku harus berjuang keras mencari nafkah. Suatu hari, aku pergi ke masjid di kampung kami, ingin belajar mengaji. Tapi aku ditolak, gara-gara bajuku compang-camping dan badanku kurus. "Masjid ini untuk anak-anak yang layak," katanya. Kalimat itu terngiang-giang sampai sekarang. Aku tak pernah lupa. Dan sejak saat itu, aku bertekad akan bangkit. Aku bekerja keras, kuliah sambil bekerja, lalu membangun bisnis dari nol. Saat aku berhasil, aku tak lupa pada Tuhan. Aku ingin memberi manfaat bagi banyak orang. Salah satunya dengan membangun Masjid Al-Hikmah ini, tapi ironisnya, aku kembali diusir. Lagi-lagi karena penampilan. Apakah manusia begitu mudah lupa bahwa kita semua diciptakan sama di matanya? Hari berikutnya, pagi datang tanpa ampun. Aku bangun dengan tubuh pegal dan kepala sedikit pusing, tapi aku tetap berusaha tegak. Aku menyalin wudhu di kolam masjid, lalu duduk di teras depan. Aku ingin terus memantau perilaku para jemaah, meskipun mereka menganggapku ancaman. Tak lama, Bu Siti datang lagi. Kali ini ia membawakan selimut kecil dan handuk. Matanya penuh prihatin. "Kamu sakit ya?" tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Cuma sedikit capek, Bu." Ia menepuk pahaku dengan lembut. "Allah pasti lihat apa yang kamu alami. Percayalah, orang baik pasti akan dibelanya." Aku mengangguk pelan. Kata-katanya menenangkan. Beberapa saat kemudian, dari kayuhan, aku melihat Faris sedang membersihkan halaman masjid. Ia tampak murung, tidak seperti biasanya. Aku heran, biasanya ia penuh semangat, sombong, dan penuh prasangka buruk. Aku memutuskan untuk menghampirinya. "Ada yang bisa dibantu?" tanyaku pelan. Faris mendongak, kaget melihatku. "Apa kamu belum pergi juga?" Aku tersenyum. "Saya cuma ingin membantu." "Boleh." Faris ragu, tapi akhirnya menggeser sapu ke tanganku. "Kalau emang niatmu baik, silakan, kami membersihkan halaman bersama." Tanpa banyak bicara. Tapi dari caranya melirikku, aku tahu sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Dan aku yakin, waktu akan menjawab segalanya. Langit malam itu penuh bintang. Bulan sabit menggantung rendah, menyinari kompleks Masjid Al-Hikmah yang sepi setelah kegiatan salat Isya dan pengajian selesai. Aku duduk sendirian di teras depan masjid,
bersandar pada tiang marmer dingin, menatap langit sambil mencoba menenangkan pikiran. Hujan turun perlahan, membuat udara semakin sejuk. Aku membenarkan letak jaket lusuhku, meskipun tak ada gunanya kainnya. Sudah basah kuyup karena hujan sebelumnya. Tubuhku lelah, tapi jiwaku tetap tenang. Aku yakin, semua ini punya tujuan. Allah pasti sedang merancang sesuatu yang besar. Langkah-langkah ringan mendekat. Aku menoleh pelan dan melihat Bu Siti datang membawa payung kecil dan sebuah kantong plastik bening. "Masih di sini juga?" sapanya dengan senyum hangat. Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu, belum ada tempat lain yang lebih baik." Bu Siti duduk di sebelahku. Ia memberiku kantong plastik itu. Di dalamnya ada nasi bungkus, telur rebus, dan air mineral. "Makanlah," katanya lembut. "Kamu kelihatan sangat lemas." Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Bukan karena lapar, tapi karena kasih sayang yang ia berikan begitu tulus. Orang seperti Bu Siti jarang sekali kutemui di dunia modern ini. Ia tidak menilai dari penampilanku. Ia hanya melihat hati. "Terima kasih banyak, Bu," ucapku pelan. Ia mengangguk, lalu menatapku dengan tatapan yang sepertinya ingin bertanya banyak hal. "Kamu bukan orang biasa ya?" katanya tiba-tiba. Aku terkejut, tapi mencoba tetap tenang. "Kenapa Ibu bilang begitu?" Bu Siti tersenyum samar. "Caramu bicara, cara kamu berpikir, bahkan caramu diam saja beda. Kamu tidak seperti gembel-gembel yang biasa aku lihat." Aku tertawa kecil. Meski dalam hati, aku mulai waspada. Mungkin saya cuma orang biasa yang sedang belajar hidup sederhana. Bu Siti menggeleng pelan. "Tidak, ada sesuatu yang lain darimu. Aku nggak tahu apa, tapi aku bisa rasakan. Aku tidak bisa membuka identitasku sekarang. Belum waktunya." Tapi Bu Siti, dia mulai curiga, dan itu membuatku harus lebih hati-hati lagi. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini, dari arah pintu utama masjid. Aku melihat Faris datang, membawa tas ransel dan tampak gelisah. Ia memandang sekeliling, lalu akhirnya melangkah ke arah kami. Bu Siti bangkit perlahan. "Saya pulang duluan ya, Nak. Jagalah diri baik-baik." Aku mengangguk. "Iya, Bu, terima kasih banyak." Setelah Bu Siti pergi, Faris duduk di tempat yang baru saja dikosongkannya. Ia diam beberapa detik, lalu berkata, "Kamu aneh." Aku tersenyum kecil. "Kenapa?" Faris menggeleng. "Biasanya kalau orang diusir dari masjid, mereka akan pergi. Tapi kamu tetap di sini. Padahal kita perlakukan kamu buruk." Aku menatap matanya, karena aku percaya bahwa masjid ini adalah rumah untuk semua orang, termasuk aku. Faris terdiam, lalu ia berkata pelan, "Aku dulu pernah ketemu orang kayak kamu. Cuma sekilas. Dia datang ke masjid waktu acara sosialisasi pembangunan dulu. Pemuda muda, sopan dan murah senyum. Tapi, dia nggak pernah tunjukkan siapa dirinya. Hanya menyumbang banyak uang untuk proyek masjid ini." Aku menahan napas. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah aku. Aku yang dulu datang sebagai donatur anonim. Tapi, bagaimana Faris bisa ingat? "Kamu mirip dengannya," lanjutnya. Menatapku tajam. Aku mencoba menjaga ekspresi wajahku. "Banyak orang mirip. Mungkin," Faris menggeleng pelan. "Tapi kamu, ada sesuatu yang sama, caranya bicara, pandangan matamu." Aku diam. Aku tak bisa membantah tanpa membongkar semuanya. Dan itu belum waktunya. Faris akhirnya bangkit berdiri. "Aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya, tapi aku mulai ragu kalau kamu cuma gembel biasa." Lalu ia berjalan pergi, meninggalkanku sendiri di teras masjid. Aku menatap langit malam itu. Aku tahu, waktu semakin dekat. Perlahan tapi pasti, identitasku mulai tercium oleh orang-orang di sekitarku. Dan mungkin, itulah pertanda bahwa waktuku untuk naik ke mimbar itu tinggal menghitung hari. Pagi harinya, aku masih di sana, duduk di teras yang sama, memandangi gerbang masjid yang mulai ramai dilalui jemaah pagi. Beberapa orang melemparkan pandangan sinis padaku, tapi ada juga yang mulai menunjukkan rasa simpati. Aku menarik napas panjang. Dunia ini memang tidak adil, tapi aku percaya keadilan itu selalu datang darinya, walau kadang harus melalui ujian yang berat. Dan aku siap menghadapinya. Malam itu, hujan turun deras. Angin bertiup kencang dari arah utara, membuat pohon-pohon di halaman masjid bergoyang hebat. Aku duduk menyendiri di teras belakang Masjid Al-Hikmah, tempat yang lebih sepi dan jauh dari pandangan orang-orang. Di sini, aku bisa benar-benar sendirian dengan pikiran, dengan kenangan, dengan Allah.
Aku menutup mata perlahan, dan tiba-tiba bayangan masa lalu muncul, seperti film yang tak pernah berakhir. Saat itu aku masih berusia 10 tahun. Desa kecil di Jawa Barat menjadi tempat kami tinggal, sebuah dusun sederhana, dengan sawah menghijau, dan sungai jernih yang sering menjadi tempat bermain anak-anak. Ayahku bekerja sebagai buruh bangunan, ibuku menjual nasi uduk di depan rumah. Setiap pagi, kami hidup sederhana, tapi bahagia. Suatu hari, ayahku meninggal karena kecelakaan kerja. Tidak ada asuransi, tidak ada pesangon. Hanya kesedihan yang tertinggal. Ibu harus membesarkan kami bertiga sendirian. Kami belajar hidup mandiri sejak dini. Waktu itu, satu-satunya harapan kami adalah ilmu agama. Aku ingin sekolah di madrasah, ingin belajar ngaji, ingin menjadi orang baik meskipun hidup dalam kemiskinan. Tapi ketika aku datang ke masjid desa untuk mengajukan diri belajar mengaji, sang ustadz menolakku. Masjid ini untuk anak-anak yang layak, katanya dingin. Bukan untuk anak jalanan. Aku pulang dengan air mata mengalir diam, bukan karena ditolak, tapi karena merasa bahwa bahkan rumah Allah pun bisa menjadi eksklusif bagi mereka yang berada di atas. Aku tidak menyerah. Aku mencoba lagi beberapa minggu kemudian. Kali ini, aku membersihkan halaman masjid semalaman agar diterima. Aku pikir, kalau aku membantu, mereka akan melihat hatiku. Tapi hasilnya tetap sama. Pergilah, kamu bukan bagian dari kami. Aku ingat betul kata-kata itu. Kata-kata yang terngiang sampai sekarang. Aku membuka mata pelan. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tetesan hujan mulai menggenang di lantai teras. Aku menarik jaket. Compang-campingku rapat-rapat. Lalu memandang masjid megah di hadapanku. Inilah jawaban dari semua sakit hati itu. Aku membanggakan Masjid Al-Hikmah karena ingin menciptakan ruang ibadah yang benar-benar terbuka untuk semua orang. Aku tidak ingin ada lagi anak kecil yang merasa ditolak hanya karena penampilannya. Aku tidak ingin ada lagi jiwa yang merasa tidak layak berdiri di hadapan Nia karena kondisi ekonominya. Aku ingat saat pertama kali berkunjung ke lokasi pembangunan masjid ini, tanah kosong yang belum tersentuh. Aku bicara pada pengacaraku. Bangun masjid yang besar, tapi jangan sombong. Bangun yang megah, tapi jangan eksklusif. Ini harus menjadi rumah bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Aku juga meminta agar namaku tidak dicantumkan dalam prasasti atau dokumen resmi. Aku ingin menguji apakah masjid itu bisa benar-benar menjadi cermin nilai-nilai agama yang sesungguhnya tanpa pamrih, tanpa diskriminasi. Tapi ternyata, aku tertawa. Kecil dalam diam. Ironisnya, aku, sang donatur utama, kembali ditolak. Lagi-lagi karena penampilan lengkelangka ringan terdengar dari kejauhan. Aku menoleh dan melihat Bu Siti datang lagi, membawakan selimut tebal dan secangkir teh hangat. "Kamu pasti kedinginan," katanya lembut sambil memberiku selimut itu. Aku menerimanya dengan rasa syukur. "Terima kasih banyak, Bu." Aid di sebelahku, lalu menatap wajahku dengan tatapan prihatin. "Ada apa? Kamu kelihatan sedih." Aku tersenyum tipis, hanya mengingat masa lalu. Bu Siti mengangguk pelan. Masa lalu bisa melukai, tapi dia juga bisa mengajarkan kita tentang arti hidup. Aku menatap matanya. "Betul, Bu. Dan saya percaya, masa lalu adalah alasan mengapa saya ada di sini hari ini." Bu Siti tidak bertanya lebih lanjut. Ayah menyentuh pundakku dengan lembut. "Allah pasti punya rencana besar untuk kamu." Aku menghela napas panjang. Ya, mungkin begitu. Mungkin ini semua adalah karunia untuk menguji apakah aku benar-benar pantas menjadi bagian dari masjid ini. Apakah aku benar-benar layak menjadi suara yang membawa perubahan? Dan mungkin waktu sudah dekat. Beberapa jam kemudian, hujan reda. Langit mulai cerah. Aku melihat ke langit, lalu berbisik dalam hati. "Ya Allah, jika Engkau telah memberiku kesabaran, maka izinkanlah aku membuktikan bahwa kasih-Mu tidak pernah memandang penampilan lahiriah. Biarkan aku menjadi alat-Mu untuk mengingatkan mereka bahwa masjid ini adalah milik-Mu, bukan milik manusia." Aku yakin, suatu hari nanti, aku akan berdiri di mimbar masjid ini. Dan semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat itu tiba, semoga hati mereka siap menerima kebenaran. Aku duduk di bawah pohon yang sama, di sudut halaman Masjid Al-Hikmah. Udara pagi terasa segar setelah hujan semalaman. Langit biru cerah menggantung tanpa awan, dan sinar matahari mulai menyusup masuk melalui sela-sela dedaunan. Aku sedang mencoba membaca Al-Quran. Dengan suara pelan, ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang masjid. Dari dalamnya keluar beberapa orang penting tokoh agama, pejabat daerah,
dan beberapa anggota DKM Dewan Kemakmuran Masjid. Di antara mereka, aku melihat Pak Abu, yang hari ini tampil lebih rapi dari biasanya. Sorban putih membalut kepalanya, jas hitam menutup tubuhnya, dan senyumnya begitu lebar, seolah ia adalah tuan rumah dari semua ini. Aku tersenyum kecil dalam hati, padahal dialah salah satu yang mengusir donatur utama masjid ini. Beberapa saat kemudian, dari dalam masjid terdengar suara obrolan ramai. Aku berdiri perlahan dan mendekat ke sisi jendela besar di samping pintu utama. Di dalam, rapat persiapan. Acara peresmian masjid sedang berlangsung. Insya Allah, acara akan dilangsungkan minggu depan, kata salah satu anggota DKM. Pak Abu mengangguk. Tepat seminggu lagi. Kita harus pastikan semuanya siap. Ini adalah acara besar untuk kota kita. Undangan untuk para donatur sudah dikirim? Tanya ketua DKM. Iya Pak, termasuk untuk donatur utama. Tapi sayangnya, dia masih anonim. Hanya ada surat dari pengacaranya. Jawab sekretaris DKM, aku diam saja. Jantungku berdebar pelan. Aku tahu mereka sedang membicarakan diriku. Ya, beberapa bulan lalu, aku memang memberikan instruksi kepada pengacaraku untuk mengurus semua administrasi pembangunan masjid secara anonim. Aku tidak ingin namaku dicatat, foto wajahku dipajang, atau ucapanku dibacakan sebagai bagian dari prosesi peresmian. Aku hanya ingin menjadi bayangan yang memberi arti tanpa pamrih. Tapi ternyata, saya sampai sekarang penasaran. Kata salah satu anggota DKM lainnya. Siapa sebenarnya donatur utama ini? Uangnya banyak sekali. Pasti orang besar. Bisa jadi pengusaha properti. Tebak yang lain, kalau menurut saya, dia pasti tokoh nasional. Mungkin mantan menteri, atau pengusaha besar yang ingin menjaga image religiusnya. Aku tertawa kecil dalam hati. Jika mereka tahu bahwa donatur utama itu duduk di luar sambil memakai baju kompeng camping. Langkah-langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat Faris datang, membawa map dokumen. Matanya tampak gelisah. Kamu di sini juga, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Iya, belum ada tempat lain yang lebih baik. Faris ragu sejenak, lalu berkata, aku baru aja keluar. Dari Rapid, acara peresmian akan dilaksanakan minggu depan. Dan kami bahas tentang donatur utama. Aku menatapnya tenang. Oh ya, Faris mengangguk. Kami nggak tahu siapa dia, cuma dapat surat dari pengacara. Enggak ada nama, kuma, rekening, dan nomor telepon kontak. Aku diam. Faris menatapku dengan tatapan aneh. Aneh juga ya, dia nggak mau dikenal. Padahal, dia udah kasih uang banyak buat bangun masjid ini. Aku tersenyum samar. Mungkin dia ingin menunjukkan bahwa ibadah itu bukan soal dipuji manusia Veristerdium. Lalu ia bertanya, menurut kamu, kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Aku menatap matanya dengan tenang. Mungkin dia ingin melihat apakah masjid yang dibangunnya benar-benar menjadi rumah bagi semua orang. Bukan hanya tempat eksklusif bagi mereka yang punya harta. Faris termenung. Lalu ia berkata pelan, aku mulai meragukan sesuatu. Aku menatapnya, tak mengatakan apa-apa. Faris melanjutkan, ada sesuatu yang aneh tentang kamu. Keren ya, bicara, caranya berpikir. Rasanya tidak seperti gembel biasa. Aku tersenyum. Banyak orang mirip. Mungkin, Faris menggeleng pelan. Enggak, kamu beda. Aku yakin, kamu bukan orang biasa. Aku diam lagi. Aku tidak bisa membuka identitasku. Sekarang, waktunya belum tepat. Faris akhirnya berjalan pergi, tapi langkahnya tidak seperti biasa. Ia terlihat bimbang. Seolah sesuatu mulai terasa tidak seperti dugaannya selama ini. Malam itu, aku duduk sendirian di teras masjid. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan wangi dupa dari dalam masjid. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, waktu semakin dekat, aku akan hadir di acara peresmian itu. Bukan dengan pakaian lusuh seperti sekarang, tapi sebagai sosok yang sebenarnya, sebagai imam, donatur utama Masjid Al-Hikmah, dan saat itu tiba, aku akan berdiri di mimbar ini, dan semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya, termasuk Pak Abu, termasuk Faris, termasuk Bu Siti, dan mungkin, dari balik kesedihan masa lalu dan ujian hari ini, akan lahir kebaikan yang abadi. Aku sedang duduk di bawah pohon besar, tempat biasa aku beristirahat, setelah seharian mengamati perilaku para jemaah masjid. Langit sore itu berwarna jingga, menandakan matahari akan segera tenggelam. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah yang baru saja diguyur hujan pagi tadi.
Tiba-tiba langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat Faris datang, membawa sebuah amplop coklat tebal. Wajahnya tampak serius, bahkan agak gelisah. "Kamu?" katanya perlahan. "Kamu harus lihat ini." Aku menatapnya dengan tenang. "Ada apa?" Faris memberiku amplop itu. Di bagian depan tertulis, "Untuk donatur utama pembangunan Masjid Al-Hikmah." Aku tersenyum samar. Ini adalah surat dari DKM. Surat yang seharusnya sampai ke tanganku dalam kondisi rapi dan bersih. Bukan dalam genggaman seorang gembel yang dipandang rendah oleh mereka sendiri. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada undangan resmi. Acara peresmian Masjid Al-Hikmah, lengkap dengan foto masjid megah di halamannya. Nama donatur utama tidak tercantum. Hanya kode nomor dan instruksi untuk hadir sebagai tamu kehormatan ini. "Untuk kamu," kata Faris pelan. Aku mengangguk. "Iya." Faris memandangku tajam. "Jadi benar, kamu donatur utama masjid ini?" Aku menjawab dengan suara pelan. "Bukan lagi rahasia ya." Faris terdiam. Matanya menyipit, seolah masih mencoba mencerna informasi yang begitu kontradiktif. "Tapi, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Kenapa kamu pura-pura jadi jambol? Dan kenapa kamu tetap bertahan di sini, meskipun kami perlakukan kamu buruk?" Aku tersenyum tipis. Aku ingin tahu, apakah masjid ini benar-benar menjadi rumah bagi semua orang? Aku ingin melihat apakah jiwa besar tumbuh di balik kemegahan bangunan. "Ini," Faris diam lebih lama kali ini, lalu ia berkata, Kami tidak tahu. Kami pikir kamu pengemis. Bahkan Pak Abu pernah bilang kamu pencuri." Aku menghela napas panjang. Dan itulah ujiannya. Apakah manusia bisa melihat hati tanpa melihat penampilan luar? Beberapa saat kemudian, langkah-langkah lain terdengar. Kali ini, Bu Siti datang. Ia membawakan makanan seperti biasa, tapi ekspresinya berubah ketika melihat amplop di tanganku. "Ada apa ini?" tanyanya lembut. Faris menoleh pada Bu Siti. "Dia donatur utama masjid ini." Bu Siti terkejut. Matanya membulat. "Benarkah?" Aku tersenyum. "Iya, Bu. Tapi tolong jangan beritahu siapapun. Belum waktunya." Bu Siti mengangguk pelan. "Allah pasti punya rencana besar untukmu." Aku menatap matanya. Saya percaya itu. Saat senja mulai menjelma, aku memutuskan untuk pulang ke apartemen kecilku yang kusewa secara anonim di daerah Jakarta Selatan. Tempat itu jauh berbeda dari gaya hidup mewah yang dulu selalu kujalani. Aku memilih tinggal sederhana, hanya dengan barang-barang esensial, kasur lantai, laptop bekas, dan buku-buku tentang filsafat dan spiritualitas. Disinilah aku berganti pakaian untuk acara peresmian minggu depan. Aku membuka lemari kayu tua, lalu mengeluarkan satu set jas biru gelap yang belum pernah kugunakan sejak beberapa bulan lalu. Di sampingnya, tersimpan dasi hitam dan jam tangan emas yang dulu selalu kugunakan saat rapat bisnis. Aku tersenyum kecil. Aku bukan lagi pemuda kota yang sombong dengan hartanya. Aku adalah sosok yang ingin membuktikan bahwa iman tidak perlu dibungkus dengan kesombongan materi. Hari-hari berikutnya, aku tetap datang ke masjid. Tapi kali ini, aku merasa lebih tenang. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Aku sudah siap. Faris mulai berubah. Ia tak lagi menatapku dengan curiga. Kadang, ia bahkan ikut membersihkan halaman masjid bersamaku. Atau sekadar duduk berdiskusi ringan tentang nilai-nilai agama. Bu Siti juga semakin peduli. Ia sering memberiku nasihat bijak, seolah ia tahu bahwa aku sedang menempuh perjalanan besar, dan aku yakin waktuku untuk naik ke mimbar itu semakin dekat. Matahari pagi menyembul dari balik gedung pencakar langit, memancarkan sinarnya yang hangat ke seluruh sudut kota. Udara terasa segar, meski di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah berhenti. Aku duduk sendirian di dalam mobil mewahku sebuah Lamborghini hitam yang biasa kupakai sebelum aku memilih hidup sederhana. Aku menatap cermin depan. Wajah yang terpantul adalah wajah asliku, Imam, pengusaha sukses dan donatur utama Masjid Al-Hikmah. Rambutku rapi, jas biru gelap membungkus tubuhku dengan sempurna, dasi hitam melingkar rapi di leher. Jam tangan emasku kembali menghiasi pergelangan tangan. Aku bukan lagi gembel yang diusir setiap hari. Aku menarik napas panjang. Hari ini adalah hari peresmian Masjid Al-Hikmah, dan aku siap untuk menjadi diriku sendiri. Saat aku tiba di kompleks masjid, suasana sudah sangat ramai. Para jemaah memenuhi halaman, tokoh agama dan pejabat daerah datang dengan pakaian terbaik mereka. Di panggung utama, spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang di peresmian Masjid Al-Hikmah.
Simbol kebersamaan umat, aku tersenyum samar. Irony, simbol kebersamaan itu pernah mengusirku hanya karena penampilanku. Ketua DKM langsung menyambutku dengan hormat saat ia melihat undangan resmi yang kubawa. Selamat datang Tuan, ia ragu, karena tidak ada nama di surat tersebut. Hanya kode dan nomor kontak. Tapi ekspresinya tetap penuh hormat. Silakan masuk Tuan, Anda akan duduk di deretan tamu kehormatan. Aku mengangguk sopan, lalu dipandu menuju tempat duduk VIP yang dekat dengan mimbar. Dari sini, aku bisa melihat seluruh keramaian di dalam masjid. Di antara jemaah, aku melihat Bu Siti. Ia duduk di barisan belakang. Seperti biasa, matanya mencari-cari sesuatu, mungkin mencariku. Tapi tentu saja ia tak akan menemukan gembel yang biasa ia temui di bawah pohon. Lalu di sisi lain, aku melihat Faris, sedang menjaga jalannya acara sebagai salah satu remaja masjid yang ikut membantu. Matanya sesekali melirik ke arahku. Sepertinya ia mulai menyadari bahwa lelaki yang duduk di kursi mimpi ini memiliki aura yang sama denganku. Tapi ia belum sepenuhnya yakin. Belum. Beberapa jam kemudian, acara dimulai. Pengurus masjid memberikan sambutan, disusul oleh pidato singkat dari tokoh agama. Suasana semakin khidmat ketika Pak Abu naik ke atas panggung. Ia tampak bangga sekali hari ini. Sorban putih melingkar rapi di kepalanya. Jubah panjang membuatnya terlihat seperti ulama besar. Ia berbicara tentang makna pembangunan masjid, tentang pentingnya gotong royong, tentang bagaimana masjid ini menjadi simbol kemajuan umat. Aku mendengarkan dengan tenang, tapi hatiku bergolak. Dalam diam, aku berkata pada diriku sendiri, ini adalah orang yang pernah mengusirku, yang pernah menuduhku sebagai pengemis dan pencuri. Dan sekarang, dia bicara tentang nilai-nilai agama yang bahkan ia sendiri tak pahami. Akhirnya, saat yang ditunggu pun tiba. Dan sekarang, kata Ketua DKM, kami dengan bangga mengundang hadirin semua untuk menyambut donatur utama pembangunan, Masjid Al-Hikmah, yang telah secara sukarela menyumbangkan dana besar tanpa pamrih. Semua mata tertuju ke arahku. Aku berdiri pelan. Riuh tepuk tangan terdengar dari jemaah. Aku melangkah menuju panggung dengan langkah mantap, namun tetap rendah hati. Saat aku sampai di mimbar, Pak Abu dan beberapa pengurus masjid menyambutku dengan senyum lebar. Terima kasih banyak Tuan, katanya, masih belum tahu siapa namaku. Menatap matanya, dan aku tersenyum, nama saya Imam. Mata Pak Abu membelalak. Ia terkejut, bukan karena namaku, tapi karena sorot mataku. Karena caraku berdiri di sini. Karena aura yang mungkin ia rasakan. Aku menoleh ke arah Faris. Ia juga terkat. Matanya menyipit, seolah baru saja menyadari kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik penyamaran. Lalu aku melihat Bu Siti, ia tersenyum. Senyum yang penuh makna. Seolah ia tahu sejak awal bahwa lelaki bernama Imam ini bukan orang biasa. Aku mengambil mikrofon, dan dengan suara tenang, aku berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang hening sejenak. Lalu aku melanjutkan. Sebelum saya memulai pidato ini, saya ingin ceritakan sebuah kisah. Kisah tentang seorang pemuda yang datang ke masjid ini beberapa minggu lalu. Ia datang dengan pakaian lusuh, badan kotor, dan tatapan rendah. Ia hanya ingin mencari ketenangan. Tapi, apa yang ia dapat? Aku menatap Pak Abu, diusir, dihina, dipandang rendah. Wajah Pak Abu mulai memucat. Aku melanjutkan. Pemuda itu bukan pengemis, bukan pencuri. Dia adalah seorang muslim yang ingin merasakan kedamaian di rumah Allah. Dan sayangnya, masjid yang ia bangun dengan uangnya sendiri malah menolaknya. Mata Pak Abu membesar. Jemaah mulai gelisah. Faris menatapku dengan mulut ternganga. Bu Siti, tersenyum haru. Aku menatap mereka semua, lalu berkata dengan suara tegas, pemuda itu adalah saya. Aku berdiri di atas mimbar Masjid Al-Hikmah, dengan ribuan pasang mata menatapku. Riuh tepuk tangan yang tadi menyambut kehadiranku, perlahan berganti menjadi kesunyian. Bukan sunyi biasa tapi sunyi yang penuh pertanyaan, keraguan, dan mungkin juga penyesalan. Aku mengatur napas sejenak, lalu melanjutkan. Saya adalah orang yang membantu membangun masjid ini. Tapi bukan hanya sekadar uang yang saya berikan. Saya memberikan hati, jiwa, dan keyakinan bahwa masjid ini akan menjadi tempat ibadah bagi semua umat. Tempat yang tidak memandang status, harta, atau penampilan. Aku menatap wajah-wajah di depanku. Di barisan depan, Pak Abu duduk diam. Ekspresinya kaku. Ia tak bisa berkata-kata.
Mungkin ia sedang mencoba menggingget-ingget wajahku saat aku masih menyamar sebagai gembel. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, apa yang terjadi pada pemuda itu pada saya bukan sekadar cerita tentang seorang dermawan yang diabaikan. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia seringkali salah dalam menilai sesama. Bahkan di dalam rumah Allah, kata-kataku mulai membuat jemaah gelisah. Beberapa, ada yang menunduk, ada yang mulai meneteskan air mata. Aku melanjutkan. Saya datang ke sini untuk mencari ketenangan. Saya ingin merasakan, apakah masjid ini benar-benar menjadi rumah bagi siapapun yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Saya ingin tahu, apakah jiwa besar tumbuh di balik kemegahan bangunan ini. Dan, sayangnya, jawaban yang saya dapat bukanlah seperti yang saya harapkan. Aku menatap Pak Abu lagi. Saya diusir, dihina, dipandang rendah, karena pakaian compang-camping yang saya kenakan. Padahal, saya adalah donatur utama dari masjid ini. Tepat setelah kata-kata itu keluar, suasana semakin hening. Jika saja ada jarum jatuh, pasti terdengar. Faris, yang berdiri di pinggir panggung, menatapku dengan tatapan campuran antara rasa hormat dan penyesalan. Aku yakin, ia sedang mengingat hari-hari ketika ia juga ikut menghinaku. Ketika ia menertawakan gembel yang ia kira cuma pengemis jalanan, Bu Siti, dari barisan belakang, tersenyum haru. Matanya berkaca-kaca. Ia tampak bangga, seperti seorang ibu yang akhirnya melihat anaknya pulang setelah lama hilang. Aku melanjutkan pidato dengan suara lebih tenang. Saya tidak marah. Saya tidak dendam. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa masjid ini bukan milik siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rumahnya, dan siapapun yang datang ke sini dengan hati yang tulus, maka dialah yang layak berada di dalamnya. Aku melihat beberapa jemaah mulai menangis. Ada yang menundukkan kepala, ada yang saling berbisik dengan tetangganya. Lalu aku berkata, saya percaya semua yang terjadi adalah bagian dari ujian. Ujian iman, ujian kesabaran, dan ujian niat kita sebagai umat. Apakah kita datang ke masjid untuk bersujud kepada Allah, atau untuk menunjukkan bahwa kita lebih tinggi dari yang lain? Aku berhenti sejenak, lalu menatap Pak Abu dengan lembut. Pak Abu, saya tidak menyalahkan Bapak. Saya tidak ingin mempermalukan Bapak di hadapan banyak orang. Karena saya percaya, tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting adalah, apakah kita mau belajar, dan apakah kita bersedia berubah. Pak Abu menunduk. Air matanya mengalir pelan. Aku menoleh ke arah Faris. Dan kamu Faris, kamu mulai menyadari kebenaran itu. Saya harap kamu tidak akan pernah lagi menghakimi orang hanya dari penampilannya. Faris mengangguk pelan, dengan ekspresi penuh penyesalan. Setelah itu, aku menjelaskan tujuan awalku membangun masjid ini secara anonim. Aku ingin melihat apakah para pengurus masjid benar-benar mempraktikkan nilai-nilai agama dalam keseharian. Aku ingin tahu apakah mereka mampu menumbuhkan jiwa besar di balik kemegahan bangunan. Masjid ini bukan simbol kemewahan, kataku. Ia adalah simbol persatuan, simbol kerendahan hati, simbol kasih sayang tanpa batas. Aku menutup pidato dengan doa Allahumma aifir liwali, Ikhwan al-mus, arhamna bi rahmatin, min indekawib, arhamarak. Doa itu mengakhiri momen yang begitu emosional. Tidak ada tepuk tangan langsung, hanya tangis dan penyesalan yang terpendam. Setelah acara resmi selesai, aku turun dari mimbar, dan langsung disambut oleh Bu Siti. Ia memelukku erat, seperti seorang ibu yang akhirnya bertemu anaknya setelah lama berpisah. Kamu hebat, Nak, bisiknya. Allah pasti bangga padamu. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tanpa dukungan Ibu selama ini, mungkin saya tidak akan sampai di sini. Lalu muncul Faris. Ia menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Saya minta maaf, Kak Imam. Saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu. Aku tersenyum dan menyentuh pundaknya. Jangan pikirkan masa lalu. Sekarang kamu sudah tahu. Dan, yang penting adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Faris mengangguk mantap. Saya akan berubah. Saya akan bantu masjid ini menjadi tempat yang lebih baik. Aku menepuk bahunya. Itu adalah janji yang mulia. Sementara itu, Pak Abu mendekat. Langkahnya ragu. Wajahnya murung. Ia berdiri di depanku, lalu menunduk dalam-dalam. Saya minta maaf Tuan Imam. Saya tidak tahu kalau Anda adalah... Aku tersenyum ramah. Tidak usah dipanggil Tuan, panggil saya, Imam saja, dan maaf tidak perlu diucapkan.
jika tidak disertai dengan perubahan. Pak Abu mengangguk cepat. Saya berjanji, mulai hari ini, saya akan menjaga masjid ini dengan lebih baik. Saya akan pastikan tidak ada lagi yang diusir hanya karena penampilannya. Aku mengulurkan tangan. Kalau begitu, mari kita mulai halaman baru bersama. Pak Abu menerimanya dengan rasa hormat. Langit sore itu terlihat begitu indah. Burung-burung beterbangan di atas menara masjid. Angin bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma dupa dan bunga dari taman. Aku berdiri di halaman masjid, melihat ke sekelilingku, dan aku merasa damai. Bukan karena uangku berhasil dibuktikan, bukan karena identitasku terbongkar, tapi karena aku telah berhasil menyentuh hati mereka, hati yang dulu menolakku, kini mulai membuka pintu. Dan aku percaya, dari sini, lahir sebuah perubahan. Langit pagi itu cerah, sinar matahari menyusup lembut melalui pepohonan di halaman Masjid Al-Hikmah, memberikan bayangan hangat di atas lantai marmer putih. Aku duduk sendirian di teras depan masjid, menatap bangunan megah yang pernah menjadi tempat uji imanku. Tapi hari ini, semuanya berbeda. Masjid ini bukan lagi hanya simbol kemegahan atau kebanggaan. Ia mulai menjadi tempat banner-banner untuk semua orang. Aku tersenyum pelan saat mendengar langkah-langkah kaki mendekat. Dari Surania, aku tahu siapa yang datang. "Selamat pagi, Kak Imam," sapa Faris, dengan nada lebih sopan dan penuh hormat. Dari bayosannya aku mengangguk. "Pagi, Faris." Ia duduk di sebelahku, membawa map dokumen. "Kami sudah mulai menerapkan beberapa perubahan, seperti yang kamu usulkan waktu itu. Sekarang, siapapun boleh masuk tanpa dipandang penampilannya. Bahkan kami sedang merancang program sosial untuk anak jalanan dan fakir miskin." Aku menatapnya dengan senyum tipis. "Itu kabar bagus." Faris menunduk sejenak, lalu berkata, "Saya juga minta maaf sekali lagi. Saya tidak akan pernah lupa pada pelajaran yang kamu berikan. Saya akan jadi orang yang lebih baik." Aku bahunya, "Kamu sudah mulai berubah, Faris. Itu adalah langkah pertama. Yang penting, tetaplah menjaga hati dan niatmu." Beberapa saat kemudian, Bu Siti datang membawakan teh hangat dan roti panggang. Ia tersenyum lembut padaku. "Kamu kelihatan bahagia hari ini," katanya sambil duduk di seberang kami. Aku mengangguk. "Iya, Bu, karena saya melihat hati-hati mereka mulai berubah." Bu Siti menyerahkan secangkir teh padaku. "Allah pasti senang melihatmu. Kamu tidak membalas dendam, tapi kamu memberi mereka kesempatan untuk bertobat." Aku menyesap teh itu perlahan. Bukan saya yang mengubah mereka, tapi Allah yang membuka hati mereka. Saya hanya menjadi alatnya. Bu Siti tersenyum haru. "Semoga kamu selalu dilindungi Allah." Malam harinya, aku berjalan menyusuri halaman masjid. Suara angin malam bertiup perlahan, membawa aroma wangi dupa dan tanah basah. Di dalam masjid, terdengar suara tilawah dari seorang anak muda yang sedang belajar ngaji. Aku berhenti sejenak, mendengarkan dengan tenang. Di pojok masjid, ada seorang anak kecil yang duduk sendirian. Badannya kurus, pakaiannya compang-camping. Aku langsung teringat masa kecilku saat aku juga pernah ditolak karena penampilan. Tapi kali ini, seorang pengurus masjid datang mendekatinya dengan ramah. "Kamu mau ikut belajar ngaji? Silakan, masuk saja." Anak itu mengangguk ragu. Lalu, dibimbing masuk ke dalam ruang pengajian. Aku tersenyum. Hatiku hengget. Beberapa hari setelah acara peresmian, Pak Abu mengundangku ke rapat internal DKM. Di sana, ia mengumumkan bahwa ia akan mundur sebagai kepala pengurus masjid jika tidak bisa membuktikan komitmennya untuk berubah. Apa yang saya lakukan kepada Kak Imam dulu adalah aib besar bagi saya, katanya dengan suara bergetar. Saya bersumpah, mulai hari ini, saya akan menjaga masjid ini dengan jiwa besar. Jika saya gagal, maka saya akan mundur dengan sukarela. Aku menepuk tangannya. "Kamu sudah mulai. Baik, Pak Abu, jangan mudah menyerah. Perubahan butuh waktu." Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk pergi. Aku ingin kembali ke kehidupan sederhana, bukan untuk menyamar lagi, tapi untuk terus belajar tentang hidup, tentang manusia, dan tentang makna ketundukan kepo dunia. Sebelum berangkat, aku meninggalkan surat untuk Pak Abu, Faris, dan Bu Siti. Jangan pernah lupa bahwa masjid ini adalah rumah Allah, dan siapapun yang datang dengan hati yang tulus, dialah yang layak berada di dalamnya. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk mengingatkan kalian pada nilai-nilai yang mungkin sempat terlupakan. Saya percaya kalian akan menjaga masjid ini dengan baik. Sampai kita bertemu lagi, Imam. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar dari Bu Siti.
Masjid Al-Hikmah kini menjadi pusat kegiatan sosial. Ada program pembinaan untuk anak jalanan, tempat berteduh bagi tunawisma, dan forum diskusi agama yang terbuka untuk semua kalangan, dan yang paling penting, tidak ada lagi yang diusir hanya karena penampilannya. Aku membaca pesan itu, sambil tersenyum. Aku tahu, aku berhasil, aku tidak datang untuk dipuji, aku tidak hadir untuk menunjukkan siapa aku. Aku hanya ingin membuktikan bahwa iman tidak perlu dibungkus oleh kemewahan dunia. Dan akhirnya, dari satu penyamaran, lahir sebuah perubahan.